Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Irma Yuliana SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ini dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 12 akan membahas materi tentang judul implementasi strategi pemasaran dan presentasi proyek. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok saya dari saya sendiri, Muhammad Reja selaku moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya Maulidianur selaku pemateri kedua. Masuk dalam pembahasan. Jadi sini ada pengertian strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini adalah serangkaian upaya atau langkah yang direncanakan perusahaan untuk memasarkan produk baik barang maupun jasa dengan tujuan meningkatkan penjualan. Strategi ini mencakup bagaimana perusahaan merencanakan, menjalankan, dan mengatur taktik pemasaran agar produk ini dikenal, diminati, dan akhirnya dibeli oleh konsumen. Intinya, strategi pemasaran membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu dengan cara menciptakan nilai value bagi konsumen dan memastikan produk sampai pada mereka yang membutuhkan. Jadi strategi pemasaran ini sangat penting karena ikut menentukan nilai ekonomi perusahaan yang mempengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama ada produksi, pemasaran, dan konsumsi. Selanjutnya membahas analisis bauran pemasaran atau marketing mix dalam implementasi strategi. Jadi marketing mix ini adalah strategi inti pemasaran yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk, mendorong minat beli, dan membangun preferensi konsumen. Bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen utama, yaitu ada 4P, produk, price, place, dan promotion, yang harus dikombinasikan dan dikelola secara efektif. Yang pertama, produk. Jadi membahas bentuk produk, layanan, garansi, dan serta atribut seperti kualitas dan fitur yang menentukan kepuasan serta daya saing produk. Yang kedua, ada price atau harga. Jadi ini menetapkan harga, melibatkan strategi harga, diskon, dan pembayaran. Dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu tujuan, biaya produksi, dan eksternal atau pasaran pesaing atau regulus. Yang selanjutnya place, tempat atau distribusi. Jadi ini fokus pada lokasi saluran distribusi, penyimpanan, dan transportasi agar produk mudah dijangkau dan di tempat yang strategis dan efisien. Jadi promotion atau promosi. Jadi menggunakan periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan pemasaran langsung untuk meningkatkan kesadaran dan pembeli. Karena 4P ini dianggap belum cukup, bauran ini dikembangkan menjadi 8P dengan tambahan people, manusia. Jadi people ini adalah sumber daya manusia dalam perusahaan atau kualitas SDM sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Yang keenam ada proses. Jadi proses ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memproduksi dan menyampaikan barang atau jasa. Jadi proses ini efektif untuk memenuhi spesifikasi pelanggan, efisien, dan tidak melebihi batas biaya serta manajerial. Yang ketujuh ada physical evidence atau bukti. Jadi bukti fisik ini adalah segala sesuatu yang dapat dilihat oleh konsumen dari perusahaan seperti bangunan, tata ruang, fasilitas, atau tampilan lingkungan bisnis. Yang terakhir nomor 8 popular opinions atau pendapat masyarakat. Jadi opini ini adalah penilaian masyarakat terhadap perusahaan. Menjadi unsur penting dalam bauran pemasaran untuk membangun opini positif. Perusahaan harus memaksimalkan aspek produk, harga, bukti fisik, dan promosi sehingga konsumen memiliki kepercayaan dan citra positif terhadap perusahaan. Selanjutnya membahas segmentasi, targeting, dan positioning
atau STP sebagai dasar implementasi strategi pemasaran. STP atau Segmenting, Targeting, Positioning adalah ini fondasi penting dalam pemasaran modern. Pendekatan ini membantu perusahaan untuk fokus pada pasaran yang paling potensial, sehingga tidak lagi melakukan pemasaran massal, tetapi beralih ke target marketing yang lebih efektif dan efisien. Dalam era digital, STP ini menjadi semakin penting untuk menjangkau konsumen yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Langsung saja menjelaskan segmentasi atau segmenting. Jadi adalah proses membagi proses menjadi kelompok konsumen yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau perilaku yang mirip dalam merespon suatu strategi pemasaran. Jadi segmentasi ini adalah kegiatan mengelompokkan pasar ke dalam beberapa bagian berdasarkan variabel tertentu seperti geografi, demografi, psikologi, atau perilaku. Jadi tujuannya ini adalah memahami kebutuhan konsumen dan memaksimalkan penjualan melalui pendekatan yang tepat. Yang kedua adalah targeting atau penargetan. Jadi targeting ini adalah langkah memilih segmen pasar terbaik berdasarkan hasil segmentasi sebelumnya. Segmen yang dipilih menjadi pasar sasaran yaitu kelompok konsumen prioritas yang difokuskan perusahaan agar penjualan stabil dan berkelanjutan perusahaan terjaga. Yang terakhir ada positioning atau pemosisian. Jadi positioning ini adalah cara perusahaan membangun persepsi yang kuat dan unik untuk mengenali produknya di benak konsumen. Jika posisi produk sudah tertanam dengan baik, konsumen cenderung memiliki rasa suka dan kepercayaan terhadap produk sehingga menimbulkan keinginan untuk membeli. Sekian dari pembahasan saya, selanjutnya akan dijelaskan sama pemateri kedua. Selanjutnya bagian D, implementasi strategi pemasaran digital dan media sosial. Strategi pemasaran terdiri dari berbagai komponen. Salah satu komponennya itu adalah platform media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan LinkedIn digunakan untuk berbagi konten menarik. Selain itu, e-commerce dan marketplace menjadi saluran yang penting. Misalnya seperti Tokopedia, Shopee, atau Amazon. Melalui konten yang berkualitas seperti artikel blog, video, atau infografis, bisnis dapat memberikan nilai tambah kepada audiens. Misalnya, email marketing efektif mempertahankan hubungan dengan pelanggan melalui pesan yang dipersonalisasi. Terakhir ada Search Engine Optimization, disingkat SEO, meningkatkan visibilitas situs web di mesin pencari seperti Google. Dengan mengoptimalkan kata kunci dan konten situs web, membantu bisnis menarik lebih banyak pengunjung, pastinya secara organik dan meningkatkan peluang konversi. Selanjutnya, evaluasi dan pengukuran kinerja implementasi strategi pemasaran. Bagian A, Key Performance Indicator (KPI) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kampanye pemasaran. KPI juga membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan anggaran dengan bijaksana. Karena itu, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa melacak KPI sangat penting. Yang pertama, sebagai evaluasi kinerja. Dengan mengetahui kinerja aktual, dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan perubahan strategi yang diperlukan. Kedua, pengambilan keputusan yang informatif. Data KPI dapat membantu mengidentifikasi tren, pola, dan peluang baru untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Ketiga, optimalisasi kampanye pemasaran. Mengidentifikasi elemen kampanye yang berfungsi baik dan yang perlu ditingkatkan. Keempat,
Pemantauan perkembangan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi perubahan yang signifikan dan mengambil tindakan yang sesuai. Kelima, pengukuran return of investment (ROI). Ini membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemasaran serta membantu dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi anggaran yang lebih baik. Selanjutnya, contoh KPI dalam pemasaran digital. Yang pertama, conversion rate, tingkat konversi, ditunjukkan dengan persentase calon pelanggan yang melakukan tindakan pembelian, mengisi formulir, mendaftar, atau berlangganan. Yang kedua, visitors, jumlah pengunjung, jumlah orang yang mengunjungi situs web atau halaman tertentu. Yang ketiga, engagement rate, tingkat keterlibatan. Keterlibatan pengguna dengan konten Anda, misalnya jumlah like, komentar, dan berbagi. Keempat, generate leads, jumlah lead, jumlah prospek atau pelanggan potensial yang dihasilkan melalui kampanye pemasaran digital, diperoleh melalui formulir kontak, langganan newsletter, unduhan, atau interaksi media sosial. Kelima, cost per acquisition, CPA. Biaya rata-rata yang diperlukan untuk mendapatkan satu pelanggan baru. Keenam, churn rate, tingkat pembatalan, menunjukkan persentase pelanggan yang berhenti berlangganan maupun yang menghentikan hubungan dengan perusahaan atau brand. Ketujuh, brand awareness, kesadaran merek, yang mengukur tingkat kesadaran konsumen terhadap merek atau produk tertentu. Kedelapan, social media reach, jangkauan sosial media, mengukur jumlah orang yang terpapar konten atau postingan di platform media sosial tertentu. Itu tadi sedikit pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.